Sebenarnya lebih pusing tuh istri. Waktu itu dia belanja seserahan dan lain-lain gitu. Ngatur vendor. Kalau saya kan bagian setor duit aja. Yang dimasukin plastik. Dimasukin plastik es kan, diikat tuh. Wah pede banget nih tidak akan masuk air. Lu tau ada plastik yang khusus buat nyimpen barang tahu dong? Iya lagi nggak beli lagi. Nggak beli masukin. Dimasukin. Berenang tuh 2 jam masih aman, wah aman banget. Terus berenang terakhir kenapa ada air? Kan waktu itu rumah saya di Batu Ceper kan tuh seberang stadium. Teman-teman, hari ini gue menghadirkan di YouTube gue Iram Satriani. Siapa kata gitu? Siapa? Iram itu siapa? Gak penting ya. Iram Satriani. Itu nama panjang lo bener ya? Bener. Bertanya-tanya siapakah Iram Satriani? Lo nggak sendiri kan nanya. Gue juga mempertanyakan kenapa gue hadirkan dia. Iram ini videografer gue di tim YouTube gue. Dia satu sekarang ya kan. 2 lah kalau hitung Robi yang ada di tim YouTube gue. Sebelumnya sebenarnya ada Mas Bayu. Hari ini gue hadirin Iram mau ngobrol-ngobrol sambil ngetes. Ini adalah set podcast kita yang pertama kali di kantor YouTube gue. Sepi amat ini, gak ada isinya. Belum beli aja. Belum, tenang. Ini sebentar lagi nanti akan penuh. Iram tuh videografer. Lu mulai pegang-pegang kamera dari kapan sih? Dari SMA. Kan ekstrakurikuler dulu. Hah? Di SMA tuh udah film. Oh gitu? Iya. Lu SMA di mana sih? Di Celduk lah. Kuliah lu nggak kuliah ya? Kuliah, broadcasting. Oh, kelar tapi udah? Kelar. T3. Lo tuh kuliah ya? Kuliah. Gue segitunya gak pernah ngobrol sama lu ya? Yang diomongin konten mulu sampai gak tahu gue. Kalau dari SMA lo udah kelas film. Kelas film. Iya. Emang udah suka banget sama kamera-kamera. Sebenarnya nggak awalnya nyoba karena mau basket tapi nggak masuk ke situ. Akhirnya ke film nyoba-nyoba. Akhirnya ya udah. Ya udah akhirnya sekarang malah terjun cari duitnya dari iya benar. Awal-awal hobi aja sih. Sebenarnya sebelum ngomongin soal lu siapa, abis itu ngerjain apa, yang menurut gue paling menarik adalah lu baru menikah. Dan yang lebih menarik lagi adalah generation gap gue sama lu nih. Iya. Gue di usia gue yang mau masuk 40, bukan mau masuk sih, udah mau 41 malah tahun ini. Gue udah ngerasa banget namanya generation gap gitu, kayak jarak umur. Lu berapa umur sekarang? 25. Tuh kan 25. 26 lah. 26 lah, beda 15 tahun berarti kan sama gue. Iya dong. Iya udah hampir 15 tahun beda sama gue. Bener-bener gue udah di stage mana, lo bener-bener baru nikah, terus menurut gue cukup berani juga sih. Kenapa lo di umur 26 lo udah menikah? Karena udah ini sih. Gue pengen tahu aja gitu apa yang ada di pikiran lo gitu. Karena di satu sisi dari umur tuh udah cukup. Kedua udah ada pekerjaan juga. Akhirnya ya ngapain lagi gitu, nikah aja. Lo pacaran sama istri lo? 4 tahun. Ica Ria. 4 tahun, cuman kenalnya kan dari SMA. Kenalnya dari sekolah? Dari sekolah, satu kelas. Satu sekolah ya? Iya. Gue minta maaf ya, gue gak bisa datang. Iya gak apa-apa, sama. Jadi waktu Iram kawinan, ya kawinannya gede-gedean banget. Sampai undangannya berapa Ram? 1000 lebih. Astaga, kalah artis. Karena kebanyakan ini kerabat orang tua lah. Undangannya di lapangan lagi? Lapangan bola. Gue gak bisa datang karena waktu itu kebetulan gue lagi keluar kota. Abis itu balik, di hari itu gue sakit. Dan itu flightnya di jam berapa kita ya? Jam 7 ya? Jam 7 dia kawinan dari jam 11 siang. 8 pagi. Di jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Orang kaya susah sih kalau begini. Orang Betawi emang gitu kan. Orang Betawi begitu. Iya, rakyatnya banyak. Gue udah nggak bisa relate. Bukan nggak bisa relate deh. Gue nggak, karena ada gap itu. Gue udah nggak tahu tuh perjuangan di umuran lo. Gue pengen tahu deh. Waktu lo ini sebelum kita ngomongin nikahnya, pas lo memutuskan nikah, ini mungkin buat teman-teman juga kali. Terlintas kayak gue mau nikah tuh dari berapa tahun sebelum sekarang? 3 tahun. Pokoknya setelah kenal setahun sama istri, langsung mutusin kayak harus serius deh gitu. Akhirnya pada saat itu nabung bareng gitu. Oh dari setahun kenal lo udah? Nabung bareng. Cuman uangnya kepake. Pas seriusnya itu 2 tahun sebelumnya. Jadi total nabung tuh bener-bener serius itu 2 tahun. Total 2 tahun lah. Kenapa lo yakin banget
Kenapa? Apa emang lu menikah muda? Orang tua lu nikah muda juga ya? Nikah muda. Oh. Bokap tuh umur 20 kayaknya deh. Bokap umur 20, nyokap waktu itu? 18 berarti. Apa karena bawaan itu? Enggak sih, karena pertama udah saling kenal dari SMA kan. Udah saling kenal, terus sama-sama punya pekerjaan yang oke, alhamdulillah. Terus Dia kerja di mana? Ria? ada salon cewek gitu lah. Belajar juga? Untuk tata rias apa segala macam? Sekolah maksudnya sekolah? Oh enggak sekolah. Emang suka aja? Emang enggak sih, emang nyari duit aja. Yang ada duitnya aja? Nyari duit aja. Keluarga lo gini, orang umur 26 terus udah gitu nikah gede-gedean bisa dibilang rame. Iya. Keluarga lo kaya? Enggak. Kalau lo kaya lo kerja sama gue ya? Iya. Enggak juga sih, kayaknya Sederhana aja. sederhana aja, cukup lah. Cukup. Enggak yang gimana-gimana. Orang tua sama lo baik, support. Alhamdulillah. Kayak santai ya bokap keluarga Santai lo banget. termasuk yang santai ya? Santai banget sih. Gue bisa lihat sih bahwa ada anak umur-umuran dia dari pertama kali ketemu gue bawaannya santai terus udah gitu kerja ya udah pengen bikin video punya ide fun nggak pernah ngeluh-ngeluh nggak pernah pokoknya ikut aja orangnya entengan aja. Gue bisa lihat sih mungkin dari orang tuanya kalau gue ngobrol sama dia bokap lo apa segala macam kayak bokap lo juga nggak jauh-jauh beda umurnya sama gue ya. Iya beda 6 tahun. Aduh, gue manggilnya bukan om berarti dong. Mas, Mbak, aku minta maaf banget nih. Nanti aku bakalan make it, aku bakalan ganti karena aku nggak bisa datang kalian karena aku pengen banget itu nggak enak banget hatinya rasanya. Tapi waktu itu bener-bener gue sakit. Gue nggak bisa datang, gue pengen ketemu orang tua lo soalnya kita udah kenal hampir 2 tahun tapi gue belum pernah ketemu kan. Waktu lo mau nikah, setahun abis itu lo memutuskan untuk nikah. Karena orangnya tepat atau emang karena lo Pada saat itu dibilang tepat sih kan kita baru setahun ya. Tapi kayaknya udah klop aja sih gitu. Udah klop terus udah di umur yang sama-sama mateng. Bisa nabung gitu. Terus orang tua dari pasangan juga menerima gitu. ya misalnya lo nggak takut lo di usia muda terus ya mungkin kerjaan tapi kan lo juga masih ya lo masuk di industri kreatif lo nggak kerja di kantoran lo pernah kerja sebelumnya tapi kerja sama gue juga banyak ketidakjelasan dan lain-lain tapi kenapa lo ngerasa ini penting banget buat lo gitu atau kayak mencinta banget sama istri lo nggak mau kehilangan dia lagi gitu? Iya benar kayak gitu. Itu juga kayak dia tuh tipe apa ya orangnya baik gitu sih baik terus mau ya baik pasti dong. Iya pengertian banget ya daripada yang nggak pernah berantem lo? Berantem mah ada tapi ya berantemnya gitu-gitu doang. Katanya bukan anak umur 20-an tuh kalau pacaran ribet ya maksudnya? Enggak sih itu. Cuma jeles-jelesan lah apalagi lo kerja di sini lo syuting. Enggak sih. Kalau syutingan juga kita ketemu cewek-cewek. Enggak apa? sih dia tipe orang yang mengerti kalau itu tuh pekerjaan. Dia cuman ngasih pesan ya lo harus profesional dalam pekerjaan lo gitu. Sama-sama ini aja sih deal-dealan lah maksudnya. Ada perjanjian. Perjanjiannya kayak misalkan kalau lo macem-macem ya kita selesai gitu. Oh iya, ya, pernah putus balik ya? Termasuk yang putus balik? Enggak. Karena perjanjiannya cuma itu kalau macem-macem kita selesai gitu. Akhirnya sama-sama menjaga itu. Untuk waktu gue biar semua orang mungkin juga pernah di posisi yang sama atau mungkin sedang dalam posisi yang sama. Maksudnya lo mau nikah, punya pacar, abis itu langsung kepikiran mau nikah, tapi kayaknya masih jauh lah rezeki apa segala. Lo nggak takut? Ada ketakutan itu sih awal-awalnya, cuman makin kemari ya jalanin aja deh. Kayak nothing tulus itu. Nothing tulus ya? Iya, jalanin aja gitu. Rezeki udah ngatur. Pas persiapan, nyiapin tempat apa segala macam. Lu sambil kerja, lu nggak pernah izin yang, lu juga waktu syuting nggak pernah izin yang terlalu parah kan, paling 1 hari 2 hari doang gitu. Nyiapinnya nggak pusing gitu maksudnya? Sebenarnya pusing. Nah makanya gue pengen tahu itu, sepusing apa lo waktu Robi yang tahu mungkin. Tapi sebelum Robi yang tahu. Sebelum ngomongin teknisnya ya, prosesnya gitu, datang ke rumah. Gini deh, waktu lo tahu bicara mau nikah, kapan lo pertama oke, ini kayaknya bisa jalan nih nikah, itu kapan? Nggak ada omongan segitu kayak sebenarnya. Cuman kayak langsung tiba-tiba nabung bareng yuk gitu. Nabung bareng yuk, nabung. Kayak ini duitnya lebih enak buat ini deh, nyicil-nyicil gitu waktu itu. Kayak ini enak lebih duitnya untuk beli cincin lamaran waktu itu. Ya udah, kapan mau lamaran tanggal segini? Ya udah, yuk. Sebenarnya lebih pusing tuh istri. Waktu itu dia belanja seserahan dan lain-lain gitu. Ngatur vendor. Kalau saya kan bagian setor duit aja. Setor duit aja udah. Sama orang mertua? Hubungan sama mertua? Alhamdulillah baik banget. Baik banget. Iya, dia juga punya abang banyak kan. Ada 6 orang atau? Lu berapa saudara? 5. Anak pertama. Oh, anak pertama dari 5? Iya. Oh, tugas bapak lu udah selesai berarti ya?
Satu maksudnya. Iya, 1 udah. Sisanya 4 kan. Sama mertua sama keluarganya aman. Alhamdulillah aman. Baik banget. Jalan datang ke rumah orang tua. Waktu datang ke rumah mertua lu pertama kali ngomong, Waktu itu saya mau nikah. Itu kapan? oh, pas mau nikah sih itu udah kenal lama sebenarnya. Heeh. Awal-awal sih dia kan masih nganggepnya oh ini temen main gitu. Kan nggak Temen berani main tapi kok ke kamar mulu gitu kayak enggak ya? nggak di ruang Kayak tamu ngomong aja. lu kali-kali lu benerin apa, bantu-bantuin iniin komputer kan lu jago tuh. Oh enggak sih, Bener-benerin. di tempat lain. Enggak. Enggak datang terus habis itu ngomong mau nikah gitu. Iya pada saat itu pas inian udah mendekati hari yang lamaran sebenarnya. Mau ngelamar tanggal segini, bawain uangnya segini, tanggal nikahnya kira-kira tanggal segini gitu. Orang tuanya Respon pertamanya apa waktu lo ngomong, saya mau nikahin anak tante nih? oh ya udah gitu. Intinya baik-baik aja gitu. Dipersiapin yang matang-matang. Gila bener-bener bijak, nggak ada pertimbangan ya, enak ya? Karena udah kenal banget gitu pada saat itu. Menurut lo modalnya apa? Seberapa kenal lo nggak takut? Nggak ada ketakutan kalau iya sih waktu muda tuh kayak nggak ada ya. Karena modalnya saya Yakin aja. Ya maksudnya kalau nanya sama gue dengan pengalaman gue kan waktu itu juga mungkin sama, cuma gue lupa aja. Tapi ya mungkin pada saat itu terus tiba-tiba terakhirnya nggak sesuai dengan yang diharapkan, ya udah tuh akhirnya jadi nggak bisa lah habis itu orang bilang lo terburu-buru waktu muda gitu. Soalnya buktinya lo yakin aja gitu. Iya yakin aja sih, alhamdulillah. Karena semuanya udah didapetin. Apa tuh? Ya maksudnya kayak pekerjaan aman, insya Allah ada. Yang buat lo yang paling penting itu ya? Iya, Ada penghasilan. Iya, ada penghasilan. Lo nggak takut bandelnya telat? Kayaknya Kayak lo nggak bandel kayaknya. Enggak sih, lurus aja sih. Temennya juga mainnya bisa dihitung pakai jari, temen main. Kalau teman-teman lo yang seumuran lo, masa nggak ada yang pernah cerita masalah? Lo berarti lo ngerasa lo termasuk beruntung dong? Sejauh ini mulus-mulus aja Iya, gitu. termasuk beruntung banget. Mulus-mulus aja gitu, tapi lo Iya, yang bahaya sama orang ya, nggak pernah bikin jahat, nggak pernah bikin masalah gitu ya. Tapi sejauh ini sama temen-temen gak baik-baik aja sih. Lo yang cerita teman-teman lo cerita kalau tentang masalah dia misalnya mau nikah juga seangkatan lo gitu. Ada paling cerita kayak masalah kerjaan aja sih. Apa sih yang paling meresahkan buat di umuran lo sekarang, umur 25, 26? Teman-teman lo apa banyak ceritanya? Kerjaan ya? Kerjaan, karir kerjaan. Apa? Maksudnya jumlah pendapatannya kah? Kan rata-rata tuh teman saya tuh kerjanya di industri yang sama kan, kreatif gitu. Rata-rata kayak gue kerja di sini tapi kayaknya gimana gitu ya. Pada suka, cuman kendalanya lingkungannya dia nggak bisa iya, handle. lingkungannya iya. Toxic, iya, nggak benar. enak, Iya benar kayak pressure dan lain-lain. gitu. Bener kayak gitu. Tapi sekarang pressure kan semua kerjaan pasti ada pressure Iya, dong. makanya. Namanya tekanan pasti ada dong. Ya aduh, gimana ya? Demi duit lagi. Gitu. Ya tapi kalau semua pendapatan lo atau penghasilan lo bisa mencukupi per bulan semua kebutuhan lo masih bisa berkorban nggak? Walaupun lo nggak nyaman dikit. Lo sendiri deh berdasarkan pengalaman lo sendiri. Iya masih berkorban. Jalan aja. Nah udah nih sekarang lo udah ngelewatin itu, habis itu sekarang nikah. Beda nggak? Sekarang lo berapa nih? 2 minggu? Sebulan ya? Sebulan. Udah sebulan nih. Ada yang beda nggak? Baru sebulan. Apakah ada realita baru yang lo baru sadarin? Ternyata Udah ada keresahan lain? enggak sih, enggak keresahan, kayak kaget aja tiba-tiba pas nikah mencuci piring lah, nyuci baju gitu. Kan sebelum nikah kan cuman kerjaannya cuman kayak tidur, makan, Masa lo main nggak cuci piring selama ini? cuci piring cuman Ya, kan maksudnya tidak sesering bener-bener jarang banget itu di rumah. Nah sekarang nih lo tinggal di Ada kontrakan lah, saya ngontrak lah. Oh lo ngontrak sendiri sekarang nih? Pisah sama orang tua. Oh udah bener-bener berdua nih ya? Oh iya. Harus. Kayak apa tuh? Itu berapa hari setelah lo nikah? 1 hari. Pokoknya 1 hari pas Sabtu nikah itu, Minggu masih di rumah mertua waktu itu karena emang belum boleh kemana-mana kan. Setelah itu sambil mindahin barang, hari Seninnya udah dikontrakan. Bareng nih emang baru tuh realita-realita yang Bener tuh terjadi. gitu. Tapi ada enak gak enak gitu. Yang bikin kaget itu kayak tiba-tiba harus menyapu, mengepel, Kan gak ada yang harusin? Hah? Bini lo nyuruh? Oh enggak kan, Dia nyuruh? emang kita udah sepakat. Udah sepakat. Apa sih kesepakatan apa yang lo udah obrolin berdua dari hal yang paling teknis, non teknis? Maksudnya biasanya nih nggak tahu soal kepercayaan, soal teknis bersih-bersih, soal tugas apa yang lo sepakatin apa? Kesepakatannya yang pertama kan ini intinya lu jangan macam-macam, lu jangan judi online.
Lo jangan. Oh itu tapi dia ngomong. Oh itu omongin. Jangan, bini lu ngomong, dia ngomong. Jangan judi online. Jangan judi online, jangan pinjol, jangan selingkuh. Itu 3 hal pertama tuh. Itu wajib dijalankan. Terus yang kedua, pekerjaan rumah bareng-bareng. Lu udah mulai berpikir kayaknya gue harus ada ART nih kayaknya udah. Enggak sih, enggak. Enggak lah, enggak usah lah. Emang sejauh ini masih bisa dikerjain. Iyalah, jangan lah, gila gaya banget loh. Santai nih buat nabung. Oh iya, benar. Nabung cicil rumah lah. Oh, iya, udah kepikiran belum sekarang? Apanya? Ya mesti punya rumah sendiri. Udah punya. Oh, udah punya rumah? Udah punya kan KPR. Oh iya, betul ceritain. Gila. Cisoka, daerah Cisoka. Waduh, berapa ratus kilometer dari sini? 2 jam. Astagfirullah. 2 jam perjalanan naik motor. Kenapa lu beli rumah itu dari kapan? Pas masih kerja di sebelumnya tuh di Onat kan. Oh, udah beli? Udah beli. Nyicil, habis nyicil di KPR. Sekarang udah jalan 3 tahun kayaknya. Oh iya? Kayaknya. Berapa lama KPR? 15 tahun. Tapi kan seenggaknya punya gitu. Doain gua, kerjaan gua banyak, lu juga ntar bisa lunas rumahnya. Amin. Oh, udah nyicil rumah. Iya. Tapi lu termasuk Gen Z yang terencana juga ya? Maksudnya pas nikah udah punya rumah sendiri. Itu mungkin karena ini Mas ada hebat loh. Bantuan arahan dari orang tua. Apa sih orang tua lo ngarahinnya apa sih sebelum nikah? Jadi waktu itu dapat tawaran, contohnya yang rumah itu ya, dapat tawaran rumah itu di mana lokasi di Cisoka. Yaudah kita lihat dulu gitu kan. Pas ngeliat rumahnya, oke cocok nih, terus kata orang tua, mending ambil aja daripada nggak sama sekali. Waktu itu lagi punya duit? Nggak juga? Ya pas ada aja? Ada aja gitu. Agak maksain nggak waktu beli? Agak maksain sebenarnya. Cuman pertimbangan lo apa? Pertimbangannya lebih baik lu punya rumah daripada nggak sama sekali gitu. Iya. Tapi itu emang orang tua lo ngarahinnya begitu ya? Iya. Karena ini investasi gitu. Soalnya waktu itu orang tua dulu sempat ditawarin rumah KPR juga, cuman dia nggak ngambil kan, karena alasannya kejauhan. Pada saat itu kan rumah lagi punya duit padahal tuh. Iya, lagi punya duit padahal. Kan waktu itu rumah saya di Batu Ceper kan tuh seberang stadium kan. Jakarta International Stadium kan? Beda itu. Ya stadium pada masa. Rumahnya depan stadium bro. Iya, jadi nyebrang nyampe gitu. Hayam buruk. Ya itu dia benar. Ke situ. Nyebrang nyampe. 1001. Ya. Tahu aja lu. Nongkrong situ. Katanya. Oh, katanya. Ya. Itu jadi orang tua waktu itu ditawarin rumah KPR di mana di Cilduk. Pada saat itu. Enggak mau di Cilduk di mana itu jauh banget gitu kan. Sekarang dia nyesal. Harga tanah di Cilduk mahal. Udah enggak kebeli sekarang. Iya, enggak kebeli. Iya, maksudnya lebih mahal, udah jauh. Mahal banget. Oh, sejak saat itu orang tua lo tidak mau keceblus ya. Kena penyesalan yang sama, iya. Akhirnya ngarahin saya. Udah. Lebih baik lu ambil. 2 jam deh dari tempat kerja lo. Ya. Gitu. Tapi yang penting lu punya dulu. Benar. Gitu. Naik mobil sejam lah, naik pakai tol. Akhirnya lu punya. Jadi begitu nih nikah pun lo enak dong ngelamarnya. Enak, rasa lo beda nggak pada saat lo ngomong sama mertua lo sekarang? Waktu itu maksudnya di kondisi lo udah punya, ya walaupun belum bisa ditinggalin ya, tapi lo udah punya rumah. Iya. Agak lebih pede nggak lo untuk ngomong? Pede karena pada dikenalin kan, oh iya tinggalnya di mana? Di sini bu gitu. Nah tapi istri waktu itu cerita ke orang tuanya, si Iram tuh udah kerjaannya di sini, punya rumah di sini gitu. Jadi agak pede. Mungkin yang itu faktor yang bisa ini ya, pertimbangan. Iya, pertimbangan yang bikin langsung iya dong. Iya, yang bisa diterima gitu sama mertua. Ini maksudnya berarti buat ukuran buat Gen Z, buat anak angkatan lo sekarang, selain ya investasi itu juga bisa jadi akses lo dalam hubungan juga nggak sih? Iya bener. Pride juga nggak sih? Iya, lo udah ngerasa bangga nggak? Bangga banget. Lo punya rumah apa segala macem, iya, nggak usah mikirin gedenya, nggak usah mikirin jauhnya. Iya, yang penting punya kan. Iya bangga banget, pede banget itu. Iya kan, jadi lebih ringan kan gitu. Ya walaupun nyicilnya juga pasti pot-potan juga, namanya nyicil kan. Iya, pot-potan. Udah nyicil bayar kontrakan. Tapi lo nggak takut ya? Enggak sih. Kenapa ya? Nggak tahu deh. Apa yang lo paling jaga? Kan sekarang kata lo nih tuntutannya nih, entah kalau garis ganti motor, atau nggak pengen punya mobil, ganti handphone, apalagi nonton konser. Iya, nonton konser. Jalan-jalan traveling. Iya. Lo nggak tergoda untuk itu? Enggak sih, enggak terlalu. Enggak sih. Walaupun handphone lo sekarang kemarin habis kejebur. Ya. Parah, jebur kolam lagi. Kacau. Udah dimasukin. Mas, saya nggak bisa ngabarin. Pakai gue bilang, yang ngabarin kok sama asistennya terus, Robi. Ini Pak Robi kerja sama gue apa kerja sama Iram ya, gue bilang gitu. Asisten gue
Mas Iram gini. Ternyata dia nggak punya handphone. Handphone lo kenapa? Jebur kolam. Lagi renang. Lagi renang gara-gara. Kan kalau renang itu kan barang-barang berharga harus dibawa dong. Karena takut dicuri dan lain-lain. Karena nggak nyewa loker lagi. Jadi, karena lo nggak nyewa loker? Nggak nyewa, karena kebiasaannya seperti itu. Dimasukin plastik? Dimasukin plastik es kan, diikat tuh. Wah pede banget nih, tidak akan masuk air. Lo tau kan ada plastik yang khusus buat nyimpen barang, tahu dong? Iya lagi, nggak beli lagi. Nggak beli, masukin. Dimasukin. Berenang tuh 2 jam masih aman, wah aman banget. Terus berenang terakhir, kenapa ada air? Wajib mati handphone ya, udahlah. Dibawa ke tukang servis kemarin. Lo tau kan kayak gitu, itu budget yang memotong KPR lo. Iya lagi. Padahal budget renov rumah lo itu. Aduh. Harus jadi iPhone 15 dong nantinya. Iya, malah beli handphone lah. Ya elah. Ya tapi godaan angkatan lo itu kan? Iya. Ganti handphone. Lo gak ada tergoda untuk itu? Istri sih yang kegoda sih kayak. Kemarin kan belum lama waktu itu tabungan sempat keambil gara-gara konser Ed Sheeran. Konser ya kan? Iya konser. Berdua lagi? Berdua mau nggak mau. Oh nggak apa-apa dong. Tapi ya, kan tabungan bersama. Iya benar. Momen nggak bakalan bisa dilupain. Nah, maunya nonton Avenged Sevenfold ya. Tapi video lu nggak dengerin ya? Iya nggak mau deh. Ini mau Ed Sheeran ya udah. Coba gue pengen tahu pada saat lu memutuskan lu pasangan muda nih umur 25 baru nikah. Rekening uang lo taruh bareng, lo punya tabungan bersama? Awalnya di tabungan rekening istri, tapi kemarin baru buka rekening baru. Barengan? Khusus apa tabungan. Barengan? Siapa yang ngajarin Ram kayak gitu Ram? Istri saya. Oh istri lo ya pasti ya? Iya, kalau saya kan tidak mungkin. Nggak mungkin. Kalau punya duit dikit beli helm. Tapi kualitas itu mungkin yang lo lihat dari Ria waktu lo nikah dulu? Lo tahu nih orang nih kayaknya bisa. Iya dia bisa nge-handle gue nih. Dia tahu. Dia ngatur uangnya jago lagi. Nah, coba gue tanya, kalau gue tanya sama lo nih. Lo yakin setahun pacaran, abis itu lo udah punya rencana, wah ini kayaknya bakalan jadi istri gue, gitu kan? Iya. Kualitas apa yang lo lihat? Mungkin buat teman-teman juga yang seumuran lo, jadi dia bisa menakar nih. Iya. Dia tipe orang yang nggak macem-macem, nggak suka nongkrong juga. Semenjak anak rumahan? Dulunya enggak sih, tapi semenjak mulai bekerja kali mungkin ya. Pas udah sama saya juga, dia yang namanya nongkrong tuh dipertimbangkan gitu. Ini nongkrongnya buat apa gitu ya. Paling yang bener-bener nongkrong banget tuh yang sama. Ya kalau ada pentingnya aja, sama teman-teman dekat, apa segala macam. Terus dia ngatur uangnya jago juga. Gitu. Oh dari pertama kali pacaran lo udah bisa lihat itu? Saya udah tahu. Apa yang, dari mana lo tahu dia ngatur uangnya jago dulu pertama kali? Karena tuh dia punya gaji yang segitu, nggak nyampe UMR malah. Oh ya? Iya dia tuh cukup banget malah justru. Dan saya justru yang selalu kurang. Padahal penghasilan lebih gede? Lebih gede, jauh. Oh. Anehnya gitu kok, dia segini tuh bisa sampai sebulan gitu. Apa aja maksudnya lu bisa lihat cukup tuh apa? Maksudnya nggak pernah ngeluh, nggak pernah kekurangan, mau ngapain aja bisa gitu? Enggak, kadang tuh saya sekali ngeluh kan di misalkan tanggal 20 lah gitu belum gajian. Habisin duit. Duit gaji habis lagi, megang duit gak gitu. Megang nih ada nih 200 pegang aja. Masih ada duit ini orang gitu. Padahal dia tiap bulan tuh ngasih orang tuanya, ngasih adiknya. Duit dari mana ya? Tapi kok bisa ngatur gitu duitnya. Terus dia waktu itu sempat cerita sih, terperincian uangnya tuh segini untuk apa gitu. Makanya saya bilang, wah ini. Oh dia bisa ceritain nih, duit gue segini sebulan. Ini udah gue pos-posin buat ini. Buat nutupin kekurangan lo. Kampret gitu kali ya. Ya gitulah. Cuman yang menurut gue ya Pak, acara lo juga cukup gede. Dan di lapangannya katanya punya keluarga juga ya? Iya punya, masih keluarga dia. Masih keluarganya Ria ya? Iya. Lapangan apa? Lapangan bola. Ini foto-fotonya munculinnya ini. Iya boleh. Lapangan bola. 1.500 undangan, keren loh. Lo gak bikin 3 hari 3 malam sekalian? Ah gila. Kenapa gak live di SCTV sekalian? Itu capek banget. Acaranya apa sih dari jam 8 sampai jam dangdutan? Jam 8 enggak. Jam 8 datang, terus persiapan, ada palang pintu. Betawi palang pintu. Pantunan. Iya, habis itu masuk akad. Udah, sisanya resepsi udah. Resepsi apa? Nggak ada. Ya udah, makan, nebar duit paling. Wih gila. Nebar duit, recehan doang. Tabungan bini lu kan, duit lu udah habis kan? Beda. Semua tabungan kepake? Masih ada sisa kayaknya. Kayaknya masih ada sisa. Ada sisa juga? Ada sisa 5 jutaan kayaknya ada. Bukannya pelit dong bini lu, terukur deh. Oh terukur, bener-bener terukur. Range-nya berapa? Kalau lo nggak mau nyebut angka nggak apa-apa deh. Tabungan lo berdua doang nih, dari nabung, kerja lo sendiri sama Ria kerja, 3 digit ada?
Ada 3 duit. Iya, 3 duit. Sama 2 tahun tuh? Sama 2 tahun. Itu yang kepake. Pokoknya yang kepake dah sampai acara itu. Dari lamaran sampai nikah. 3 digit gede? 120-an. Gila. Lumayan. Makanya itu juga nggak terukur mas. Kan awalnya kita niatnya itu targetnya 50 juta awalnya. Punya tabungan waktu itu 50 juta. Cukup deh buat ini. Ternyata tuh enggak. Ternyata butuh ini sampai total dihitung-hitung segitu. 120. Dan itu nggak perkiraan kita juga. Enggak, lo nggak expect segitu. Iya, itu ternyata. Tapi uangnya ada. Ada. Pasti tabungan itu dibuka. Iya, tiba-tiba ada uangnya, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba terus juga saya tiba-tiba. Dari mana? Enggak, ya maksudnya tiba-tiba ada job dari luar juga ada tawaran banyak. Oh, pas mau nikahnya tiba-tiba. Iya. Aneh banget tiba-tiba. Kumpul aja duitnya gitu. Iya. Jadi kalau disimpulin di umur lo 25-an, kok 25-an? Gue inget banget soalnya waktu umur 25-an gue lagi quarter life tuh kalau krisis gitu kan. Kayak lo ngerasa kayak mau diapain nih kehidupan gue gitu. Beda banget waktu lo udah terukur banget, dan itu emang jadi pendapat gue dan teman-teman gue di angkatan gue bilang anak sekarang tuh lebih terukur. Apa gue doang kali? Apa gue dan teman-teman gue doang kali ya? Anak lebih terukur, referensi banyak. Terus main tuh milih-milih banget gitu. Ya ada juga mungkin yang main milih-milih tuh maksudnya kalau nggak ada hasilnya buat apa gitu, ngabisin waktu. Terus milih tempat pertemanan juga yang sama-sama support untuk keberhasilan lo gitu, untuk kesuksesan lo. Iya, benar. Menurut gue bagus banget gitu. Satu kayaknya milih pasangan juga penting ya. Iya, lo bener pengennya no drama. Iya benar. Apa sih kualitas yang lo lihat dari Ria yang membuat lo nyaman? Ya terukur secara finance-nya terukur. Habis itu apa? Nggak rebek. Yang penting buat lo deh. Nggak drama sih emang bener. No drama ya? Nggak drama dia. Kalau emang nggak suka aja. Kalau ada yang nggak suka, dia nggak paling diem gitu nggak? Ngomong sih. Langsung ngomong? Ngomong sih. Lu juga gitu? Iya sama. Itu penting kan sih soalnya? Penting banget komunikasi kan. Terus kalau ada apa-apa tuh sekecil apapun harus diceritakan gitu. Biar sama-sama tahu. Walaupun berhubungan sama misalkan cewek lain, cowok lain? Iya. Tadi ini pergi sama ini, tadi ketemu ini, tadi harus, itu. Iya, harus cerita. Karena kalau nanti ke depannya ada masalah, kalau nggak tahu gimana? Kalau misalkan tahu kan solusinya cerita gitu. Iya, solusinya begini gitu. Hebat loh. Nyari solusi bareng-bareng, nyari apapun bareng. Masalah terbesar yang pernah lo hadapin bareng sama dia apa? Bareng sama dia. Yang terbesar seinget lo yang lo harus hadapin bersama-sama gitu. Ya bisa konflik antar lo berdua, atau lo berdua atau apa yang lain. Waktu itu ada masalah emang bersangkutan sama mantan. Oh pasti ada pernah tuh, pernah. Setelah itu udah nggak ada lagi. Itu doang sih. Tapi sejak saat itu bikin satu perjanjian pokoknya iya. Like depannya begini. Iya. Yang kemarin udah kubur aja gitu. Iya, yang kemarin udah gitu. Kalau ke depannya begitu lagi ya kelar lo. Jadi sekarang udah nikah, realitanya baru. Masalah terbesar lo sih masih cemen banget sih, cuma nyapu sama nyuci piring sih menurut gue sih. Kecil sih. Apa cicilan? Cuma masalah lu dengan diri lu sendiri aja. Iya, sama cicilan ya. Apa? Sama cicilan rumah. Tapi semangat walaupun itu mungkin berat. Semangat. Yang penting semangat. Walaupun lu maksudnya gini, cicilan ada. Kerjaan juga lu belum tahu nih, kita nggak pernah tahu kan tahun ke depan seperti apa gitu. Tapi lu nggak takut ya misalnya nih contoh nggak tahu tiba-tiba lu nggak punya penghasilan tetap. Lu nggak takut kan? Nggak takut karena dari dulu pas sudah pacaran gitu ya. Dia tuh selalu support. Justru waktu pandemi itu mas, awal pandemi itu saya kan baru pacaran kan. Gaji saya dipotong 50%. Dan dia tuh ya selalu support. Ya udah cari lagi yang lebih baik gitu. Saya kekurangan duit dibantu sama dia. Dan lu kayaknya pede sama kemampuan lo ya. Maksudnya lu bisa ngedit, lu bisa kamera, lu bisa apa. Jadi misalkan lu, iya, pede. Lu pede aja bawa keahlian lu ke tempat manapun itu di depan. Iya pede. Sambil memenuhi tanggung jawab lo per bulan untuk kayak yang menafkahi istri lo, KPR lo, kebutuhan lo. Anak? Belum kepikiran sih. Sama sekali? Dia juga enggak? Belum. Karena masih kerja juga kan? Masih kerja. Kalau udah punya anak, dipertimbangin ntar. Saya sih ngebebasin sih dia mau kerja mau enggak. Terserah dia ya? Lo peduli tapi kan sama bini lo? Peduli. Saya udah, justru waktu sebelum nikah saya udah ngomongin kalau misalkan ntar punya anak lebih baik nggak usah kerja. Tapi dia mau kerja lah dia, lebih baik kerja lah. Iyalah kalau udah biasa kerja. Iya. Karena bingung juga dia bilang bingung juga di rumah ngapain. Iyalah. Ya maksudnya sekarang
no drama, kemampuan Finance. kita lihat kualitasnya dia mengelola uangnya gimana. Iya. Tujuannya apa? Harus punya tujuan. Dianya. Kita berdua. Iya. Dari awal pacaran? Enggak, ini tujuan setelah menikah sih. Saya udah ngomongin lagi untuk beberapa tahun ke depan. Pokoknya intinya komunikasi tuh nggak bisa kayak cuman go with the flow, harus direncanakan lewat sebuah kesepakatan berarti. Benar. Hebat lo Ram, gila nih, jagoan lo nih. Tapi untuk yang menghabiskan masa kecil di depan stadion. Dulu waktu kuliah sama sekolah nggak kepikiran kayak gini. Enggak lah. Kayak itu namanya realita. Iya. Tamparan realita. Iya. Gitu sih. Tapi setelah nikah, perasaan yang kebahagiaan yang lo inginkan atau lo pikirkan waktu sebelum nikah sama pas sudah menikah sesuai nggak? Rasanya apa? Udah selesai nih acara nih pada saat resepsi selesai, udah pulang. Masih ingat rasanya apa tuh? Gitu lah, tenang. Lega ya? Lega, tenang banget, lega banget. Lega banget. Iya, kayak semuanya kayak udah kelar deh gitu. Bangun tidur besoknya perasaan lo apa? Senang. Senang? Oh iya? Senang aja. 1 sampai 10? 10 lah. Yang bener lah. Iya, happy banget lo. Happy sih, happy. Saya juga kan tipe orang yang nggak gini mas, kayak nggak yang terlalu terpuruk. Maksudnya kalau pun jatuh, saya nggak terlalu yang. Iya, lo nggak pernah sedih kayaknya. Sedih gitu enggak. Ini handphone saya aja rusak kayak biasa. Iya, aja. biasa aja. Iya, biasa aja. Enteng aja. Enteng aja deh. Ya udahlah gitu ya, dinamanya hidup ya, cobaan ya udahlah gitu. Beneran coba deh. Istri saya cuma sampai ngomong, udah ntar benerin handphonenya, kalau emang nggak bisa cari handphone lain, gak usah sedih. Sama adik saya kayak nggak sedih banget, biasa aja gitu. Tapi emang kelihatan muka saya tuh kayak sedih gitu. Enggak, gue nggak pernah lihat dia susah sih. Nggak pernah gue ngeliat dia susah sedikit pun. Saya ini biasa aja gitu, jalan-jalan aja gitu. Terus dia orangnya menurut gue lempeng aja, lo ada kebutuhan apa ngomong gitu, nggak ada takutnya ya. Tapi tetap sopan gitu. Menurut gue itu penting juga sih buat kita nggak gampang. Ya nggak tahu nanti lu tergerus umur ya. Gue nggak tahu, gue juga seumuran lu juga kayaknya gampang aja. Tapi sekarang kayaknya semuanya dibikin susah. Lu mimpi nggak kaya banget? Enggak sih. Enggak sih. Karena saya udah ngerasanya ya udah begini gitu. Menurut saya tuh untuk menjadi kaya itu, menurut saya ya, untuk menjadi kaya itu lu harus punya skill yang bagus banget nih. Lu nggak ngerasa punya skill yang bagus banget? Biasa aja. Cukup aja gitu. Tapi lu cukup, ya udah cukup segini nggak apa? Cukup nggak apa-apa. Karena udah cukup menurut saya, udah terpenuhi semuanya. Keren. Enggak yang gimana-gimana. Nextnya apa? Yang lu pengen kejar kan kemarin? Nextnya? Setahun kemarin, ibaratnya setahun terakhir kemarin tujuan lu kan nikah nih. Nikah, iya. Resepsi. Lu udah lewat nih, fase baru kan? Nextnya apa ke depan? Nextnya yang lu paling nabung itu tuh, masalah nabung bareng itu di rekening yang bersama buat renov rumah yang di sono kan. Oh, oke. Yang KPR, terus nyari tanah yang di Celduk. Sama belajar mobil dah. Bisa mobil, maksudnya bisa mobil, maksudnya bisa mobil. Bisa mobil, nggak bisa mobil saya. Enak, men. Happy problem itu, men. Lu tuh happy problem gak? Masalah-masalah yang menyenangkan gitu, belajar mobil, apa segala macam. Tapi emang enak sih, jujur nih gue tahun ini ngelepasin tanggung jawab gue. Gue mungkin fasenya udah lewat lagi nih. Fase gue sekarang KPR gue udah kelar. Gue baru ngeliat utang-utang gue bisa nih. Mau utang apa segala, gue gak punya utang insya Allah. Ya maksudnya yang udah gue cicilan segala macem. Nah untuk ngutang lagi gue takut sekarang. Karena enak banget gak ngutang. Iya, duit juga gak banyak-banyak, cukup aja. Bener kata lu sih. Emang bener sih, cukup tuh bisa bilang ya gue nyaman. Dia bilang bahagia banget juga. Ya apa sih bahagia banget gitu enggak? Kan maksudnya bahagia orang beda-beda. Beda-beda. Betul. Menurut saya udah di tahap yang bahagia aja gitu, udah senang-senang aja. Senang-senang aja, enteng aja. Ya paling masalah di cicilan aja sih udah. Iya. Gitu aja sih. Ya targetnya gue tambahin satu lah. Setahun kita naikin subscriber kita nih. Siap. Terus 50-300 ribu ya kan. Mantap. Ini kan juga bentuk gue bikin. Tadi kita mau bikinnya macam-macam tapi udah yang penting kita cukup dulu, nanti bisa tiba-tiba tambah apa. Makanya kalau nanti kita mau bikin konten lagi, gue akan banyak bahas tentang generation gap itu sih. Gue nggak tahu judul kontennya apa, tapi mungkin setiap yang gue mau hadirin bisa jadi lo lagi, atau mungkin lo gue ajak lagi, atau siapapun. Gue pengen tahu aja apa yang ada di pikiran dan masalah-masalah yang ada di umuran Gen Z sekarang. Karena menurut gue generation gapnya udah kerasa banget. Karena gue butuh relate. Gue posting sosmed gue nggak suka, TikTok gue udah nggak bisa ngikutin, nggak suka gue. Overthinking, setiap posting tuh gue overthinking banget gitu. Apa ya gitu. Kan itu udah gak bener ya, gak entengan gitu.
Ya tapi nggak bisa dipaksain juga kan. Benar. Emang gue udah di fase itu gitu. Well, nanti kita bikin lagi di video berikutnya. Kalau suka, tambahin subscribe-nya biar kita bisa bikin video lebih banyak lagi. Dan kita bisa punya kualitas di channel gue yang lebih bagus lagi. Thank you Ram. Iya. Sukses Ram, salam buat Ria sama keluarga. Terima kasih.